ini bagus sekali saya sampaikan. Ini khususnya untuk saya, ya umumnya untuk bapak-bapak juga mudah-mudahan bermanfaat. Ya kita mulai saja, mudah-mudahan kita ada manfaatnya untuk kalian, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada subuh yang ketiga, alhamdulillah, mudah-mudahan besok giliran Pak Ikim. Iya, tadi diwakili Pak Wahid. Kan kita salut aja, bukan berarti saya bisa, ya kan Pak Ikim juga bisa gitu. Ya siapapun silahkan aja, yang penting kan kita sedikit, satu ayat ataupun dua ayat, satu kata ataupun dua kata, kita memberikan satu pencerahan. Mudah-mudahan kita menjadikan satu pembelajaran, semakin tahu, lebih tahu lagi. Mudah-mudahan hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Amin. Di sini saya ingin mengambil 4 tipe manusia yang sesuai dengan perintah Rasulullah. Di situ dikatakan 4 tipe manusia Muslim. Itu juga merupakan yang mudah-mudahan yang tidak Muslim menjadi Muslim. Dengan kita doakan, mudah-mudahan, karena doa adalah senjata dari umat Muslim yang benar-benar melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah yang sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran, yaitu merupakan Al-Quran merupakan huda linnas, petunjuk bagi manusia, minal huda wal furqan, dan juga pembeda antara Muslim dengan tidak Muslim. Ya inilah pembeda antara Muslim dan, kalau kita ya mudah-mudahan sholat, dan sholat merupakan nomor 1 di dalam urusan umat Muslim. Karena apa? Awal ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah, bahwa amal yang pertama kali ditanyakan di hari kiamat adalah mengenai sholat. Barang siapa sholatnya baik, ya nilainya ke bawah buruk juga. Berarti merupakan satu hal yang sangat penting sekali mengenai ibadah sholat. Apalagi sholat itu seperti waktu itu Pak Ketua DKM katakan di dalam waktu acara kemarin Isra Mi'raj, sholat itu langsung diterimanya dari Allah. Masya Allah, merupakan satu anugerah yang sangat besar bagi ini, lebih baik dari hari kemarin. Kita sudah rajin, besok-besoknya malah nggak rajin. Ya mudah-mudahan lebih rajin lagi gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Yang akan saya sampaikan pada subuh kali ini yaitu mengenai 4 tipe manusia Muslim yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Membaca Al-Quran itu bagaikan buah utrujah. Mungkin kita yang sering mendengarkan kiai, sering mendengarkan ceramah-ceramah kiai, mungkin tahu apa buah utrujah. Tapi kalau yang belum tahu, apa tuh buah utrujah? Nah ya, buah utrujah itu seperti apa namanya? Jeruk, warnanya kuning-kuningan kayak jeruk melon. Jeruk baca Al-Quran yang rajin, apalagi kita yang sudah membaca Al-Quran sudah masuk ke kategori buah utrujah, seperti buah utrujah. Apalagi kalau kita rajin membaca Al-Quran, itu seperti buah utrujah. Dan yang kedua, Muslim tapi nggak mau baca Al-Quran, malaslah manusia. Minal huda wal furqan, pembeda antara kita Muslim dengan yang non-Muslim. Tapi kok kita nggak mau, malas gitu, buka Al-Qurannya. Kadang-kadang betul kata kemarin guru kita Kiai Habib, Al-Quran ditaruh aja di rumah, setahun nggak dibaca-baca. Nah, mudah-mudahan kita nggak kayak gitu. Rajin kita buka, baca lagi habis sholat,
baca lagi ya. Dicium tidak ada baunya, tapi manis. Tuh, ada manisnya buah kurma. Ya itulah perumpamaan muslim tapi tidak mau membaca Al-Quran. Nah, itu mudah-mudahan kita muslim mau membaca Al-Quran sehingga dapat nomor 1. Tapi kadang-kadang kita nggak mau membaca Al-Quran, malas sekali dengar doang, ya lumayan aja lah dengar daripada membaca. Nah itu seperti buah kurma itu Pak Halim. Ya, nomor 2 seperti buah kurma. Alhamdulillah ya, seperti buah kurma itu. Ada manisnya, udah manis, wangi lagi. Itulah muslim yang diharapkan sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan juga kepada perintah Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah buah anzar. Apa itu buah anzar? Itu orang muslim tapi dia masih mau, udah tahu munafik, mau membaca Al-Quran. Nah itu seperti buah anzar. Makanya kita mudah-mudahan termasuk kepada yang nomor 1 itu, yaitu seperti buah utrujah, sudah manis, wangi lagi. Kita ini bulan suci Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Mungkin bulan-bulan yang 11 mungkin kita malas, atau mungkin kita belum dikasih kesadaran, atau belum kita dikasih hidayah oleh Allah. Tapi alhamdulillah di bulan suci Ramadan kita sering mendengarkan ceramah-ceramah ustaz-ustaz, atau dari kiai, atau mungkin dari YouTube, atau dari TV. Banyak sekali bulan suci Ramadan, sehingga banyak masukan-masukan kepada kita, sehingga kita banyak hidayah dari Allah. Alhamdulillah. Dan yang lainnya Al-Quran terus kita pelajari, terus kita baca, tidak ada hentinya. Karena apa? Bekal kita di hari kiamat, di hari apa? Terutama di dalam kubur ini, rajin membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, yang rajin membaca Al-Quran. Ada seorang penggali kubur, ini usia kuburnya ini sekitar kurang seperti baru kemarin meninggal. Subhanallah. Ternyata diselidiki siapa beliau ini. Waktu hidupnya ternyata rajin membaca Al-Quran, apalagi termasuk hafal Al-Quran. Yang rajin membaca Al-Quran saja sudah terbukti di dunia saja, di dalam kuburnya saja seperti itu. Tapi ada kejadian salah satu direktur, tapi ada kesalahan ketika itu. Ada waktu karena mungkin si direktur perusahaan ini lebih dulu datang ke kuburan itu, sehingga yang digali kuburnya itu dia langsung kuburan itu. Nah, ketika beres dikuburkan, ternyata datanglah satu lagi jenazah yang satu. Setelah pengurusnya itu tahu bahwa ternyata yang sebelah utara misalnya, dia ternyata malah ngambil sebelah selatan. Nah, ternyata karena memang kesalahan keluarga daripada direktur perusahaan itu, yang mau nggak mau, ya berani lagi kuburnya. Baru belum beberapa hari, belum bertahun-tahun, belum sampai berpuluh tahun, ternyata si penggali kuburnya kaget. Begitu dibuka, ternyata apa? Kehidupannya baik katanya. Itu rajin sholat, rajin sedekah. Ternyata Allah Maha segala-galanya. Nah ini perbandingannya ketika dia rajin membaca Al-Quran 20 tahun, alhamdulillah jenazahnya masih utuh. Kalau ini kan baru udah dikubur belum selesai, mungkin baru sudah terbakar. Direktur bank itu? Ya? Direktur bank. Nah. Itu kisah nyata apa di TPI? Ya? Kisah nyata apa dari TPI? Kisah nyata. TPI. Kisah nyata daripada sahabatnya. Sahabatnya menceritakan itu menjadikan hikmah kepada kita Pak. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Mudah-mudahan kita benar-benar
benar-benar Allah dan Rasulullah, mudah-mudahan kita bisa mengikuti. Setelah Rasulullah wafat, maka sahabat dan para ulama inilah yang kita ikuti sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga itu tadi buah hanjalah ya. Nanti yang berkaitan tentang membaca Al-Quran, kita kayak seperti kemarin kita tanya jawab ya, biar kita nggak ngantuk. Iya. Kalau saya nggak bisa, nanti kan ada guru kita, mungkin dari Kiai Didi, dari Kiai Habib, nanti saya catat tuh pertanyaan yang nggak bisa saya jawab. Nah, mudah-mudahan ada jawaban yang manusia betul. tempat, manusia tempat. Ya, Kalau ya. manusia. Cari dulu. Saya Pak, ini pengalaman pribadi. Pak Haji ini kan tadi mengatakan ini kisah nyata apa kisah benar? Ya benar. Sama. Saya beberapa tahun jadi asisten seorang kiai yang ahli ceramah. Beliau lulusan dari Gontor. Ada korinya, saya selalu kori dulu. Yang tempat, Ya. manusia tempat. Ya nanti. Tadi cari dulu Pak RT. Tambahannya kan biasa ceramah gitu, nggak fokus pada tambahan. Ini ya, saya begini biar ada penilaian kepada saya. Wah, siapa Wahid kan selama ini kan belum tahu Wahid seperti ini. Nah, tak kenal maka tak sayang. Pak Haji udah yang punya mobilnya, Pak Haji yang nyetirnya. Saya kan di sampingnya tadi. Nah, ini kisah nyata. Pelanggaran itu. Alhamdulillah. Manusia tempat. Sekarang dia masih dosen Manusia tempat. Iya nanti. Ini belum selesai ini, nanti tenang dulu Pak Haji. Ini beliau sekarang masih dosen IAIN, udah ya profesor karena teman-temannya udah kemarin udah rektor IAIN Serang. Sekarang menjadi kemarin kan IAIN, sekarang udah diangkat menjadi UIN. UIN, Universitas Islam Negeri sekarang. Dulu waktu saya mau kuliah itu tahun 98 masih sekolah IAIN. tinggi ilmu agama STIA. STAI. STAI, sekolah tinggi agama sudah baik, mudah-mudahan lebih baik lagi. Ketika dengan beliau itu sekarang sudah doktor S3. Dulu sama saya masih dokter Andes MSI, masih S2. Tapi saya selalu bertiga. Ketika supir saya beliau. Malah kadang-kadang kalau nggak ada supir beliau saya berdua. Padahal siapa saya ternyata Universitas Islam Negeri. Nah beliau itu sekitar tahun 2000 saya merapat, akhirnya saya direkrut. Alhamdulillah saya merasa ini beliau ini seorang ahli agama yang penceramah. Akhirnya saya selalu diajak-ajak. Nah dari situlah saya belajar. Di samping saya hanya sebagai pembaca Al-Qur'annya saja, ternyata saya juga sering mendengarkan. Waktu itu dipanggilnya di mana? Asrama Haji Kopassus. Polisi. Oh, beliau jadi khotib Jumatnya. Saya diajak. Saya supir sama beliau lah. Isi khotib di Kopassus di situ, taman. Terus lagi ketika beliau ceramah di Pontang, Tirtayasa selalu saya ikut. Di masjid-masjid wilayah Serang apalagi. Saya juga mungkin dinilai kan, ini Wahid ini pasti ngedengerin saya ceramah bisa nih. Akhirnya terjadilah dialog. Pak Wahid, kalau saya ada 2 ceramah ini bersamaan, Pak Wahid wakil saya. Wih, Pak Haji, kalau saya jadi ceramah saya nggak bisa. Saya percaya. Alhamdulillah, saya udah dibilang seperti itu Pak Haji. Sudah dibilang beliau percaya. Beliau yang ilmunya sudah tahu. Kalau saya kan belum tahu. itu yang keempat, yang manusia yang keempat ini. Ya ini yang keempat. Lagi lobby ini. Jadi saya disuruh ceramah sama Pak Kiai nya. Ya, Akhirnya disuruh ceramah sama Pak Kiai. ceramah Pak Ji. Waktu acara di Banten, saya nggak menduga karena mendadak. Tadi cuma baca Quran aja. Tampillah beliau. Nggak konfirmasi dulu atau gini ya dari rumah. Tolong pelajari ini materinya.
kita nanti ceramah berdua. Mungkin saya kan persiapan. Oh iya apa ya? Oh iya hadisnya. Oh iya ininya. Ini enggak langsung. Nah, karena akhirnya dari secara langsung ceramah satu panggung berdua Pak Haji. Jadi begitu beliau ceramah, saya dipanggil. Saya kira ada apa? Kasih mic ke saya. Ayo lanjutkan. Wah, ini merupakan satu pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Ini momen penting. Kalau saya berhasil, insya Allah saya bisa lah. Akhirnya alhamdulillah itu Pak Haji. Dari situ, pokoknya kalau hari ini saya ceramahnya ada dua, misalkan jam ba'da sholat isya harus ceramah ke sini, abang ke sini. Yang satu Pak Wahid. Aduh, Pak Haji. Akhirnya dari situ saya, oh ya siap saya belajar. Ini karena katanya kan Pak Dadan mau ngirimin ininya. Lupa. Saya buat sendiri. Tanya apa itu? Pelanggaran. Tadi habis sahur jam 3 saya belum. Saya kan nggak bisa, wajar jadi mas kalau ada seperti itu. Tapi itu masukan bagi saya yang Pak Yudo kata, wah ngulang lagi ngulang. Justru saya Pak 1 tahun diulang-ulang terus semakin matang apa yang saya pelajari. Hafal. Mungkin Pak Yudo gantian. Pak Yudo hafal yang nyampain seperti saya. ada manfaatnya gitu. Seperti tadi tuh, satu buah rujak, kan? Buah beda. Itu nggak ada rasa Pak. Cuman nama buahnya saya kurang begitu hafal. Cuman dia tidak ada rasa, nggak ada wangi, nggak ada bau. Nah, nggak ada apa-apa. Iya, Kalau yang sama. satu kan buah utrujak. Muslim yang rajin membaca Al-Quran seperti buah utrujak kata Nabi Muhammad. Apa itu buah utrujak? Udah manis, wangi lagi. Apa itu? Ah, cuma sekali doang nggak hafal. Makanya diulang-ulang supaya hafal. Kedua, seperti buah kurma. Apa Muslim yang seperti buah kurma itu? Muslimnya, tapi tidak mau membaca. Nah itu. 3, seperti buah hanjala. Apa buah hanjala? Muslim tapi munafik. Tapi mau dia baca Quran. Apa? Berbicara bohong. Itu ciri-ciri orang munafik. Nah, berjanji tidak ditepati. Itu munafik. Tapi dia mau baca Quran. Walaupun orang-orang kayak gitu, maulah sholat, maulah dia baca Quran. Nggak kayak kita kan, udah kita rajin, nggak mau baca Quran. Sayang sekali. Mudah-mudahan kita yang di Masjid Al-Huda pada subuh ini, jamaah subuh ini termasuk kepada mengenal saya ya. Ketika hasil daripada itu yang di Serang, beliau namanya adalah Bapak Kiai Haji Dr. Andes Wawan Wahyudi MPD waktu itu. Sekarang udah doktor, mungkin sebentar lagi profesor. Itu akrab sama saya Pak Dadan. Sama-sama dari orang Sunda kita. Ya udah nyambung saya Sunda. Nah, anak rata-rata kan untuk kuliah. Akhirnya ya itu tadi karena biayanya saya Pak biaya sendiri, nggak dari orang tua. Belajar gitu. Ternyata saya nggak mampu biaya sendiri. Karena apa? Biaya sendiri. Waktu itu saya sambil bekerja atau sambil usaha. Ternyata ketika saya kuliah, saya usahanya nggak bisa. Ya udah KO saya untuk biaya Pak. Padahal waktu itu pengajuan beasiswa dari sekolah bahwa ranking 1 sampai ranking 5 dapat beasiswa nggak bayaran. Dapat saya beasiswa itu dari mahasiswa saya di kuliah saya. Tapi ternyata tiap hari jajan, bolak-balik ongkos, beli buku. Saya nggak jajan Pak, cuma ongkos aja tiap hari. Saking pengen kuliah, nggak jajan. Anak sekarang SD aja nggak jajan, nggak mau sekolah. SMP apa? SMA apa? Kenal saya ya. Nah, kesatu apa yang saya dapat dari guru saya itu? Tuh hasil dari ceramahnya. Beliau alumni Gontor. Nah, ketika itu beres pengalaman dari situ saya ke Tangerang. Nah itu almarhum Abuya Uci Turtusi. Setiap pengajian beliau itu dari sini sampai segitu jauhnya saya semangat untuk ngaji. Makanya alhamdulillah saya banyak jadwal khotim, dapat 5 saya jadwal khotim. Barokah daripada ikut pengajian Kiai Uci Turtusi. Maksudnya saya banyak sekali. Alhamdulillah barokah dari ikut pengajian.
pengajian daripada Abu Uci. Ngaji saya nggak kerja kayak gini, nggak. Saya hanya ngajar ngaji, panggilan naik ya wah enggak lah. Masa sih model biasa saya bisa dibawa ke sana, udah masih biasa aja, udah bersyukur. Akhirnya dengan ustaz itu Pak Ji dikenalkan dengan salah satu orang kaya. Masjidnya segini Pak Ji, punya sendiri, bukan punya masyarakat, punya pribadi. Akhirnya beliau itu Pak Ustadz Firdaus itulah sebagai ketua. Perjalanan di Tangerang 5 tahun. Enggak nyapu enggak? Hah? Nyapu ngepel enggak ya? Enggak. Waktu itu di masjid itu ada. Marbotnya udah ada. Malah saya alhamdulillah kenal dengan salah satu ustadz juga di sana yang ceramah juga, AG waktu itu Pak Rekin. Itu akrab dengan saya. Sama penceramah juga. Jadi beliau itu